Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alfa Syedko dari Program Studi Teknik Biomedis ingin menjelaskan praktikum Sistem Mikroprosesor Modul 4 yaitu PWM atau Pulse Width Modulation. Di sini kita disuruh membuat square wave generator sekaligus yang dapat mengukur frekuensi dan duty cycle berbasis Arduino. Dibutuhkan juga button push button untuk mengatur mode, di mana dari masing-masing mode itu memiliki frekuensinya masing-masing. Di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mode dengan frekuensinya masing-masing yaitu 18 dan 1024. Terus juga digunakan potensiometer untuk mengatur duty cycle, dimana ketika potensiometer logikanya diputar ke kanan, nanti duty cycle-nya akan bertambah besar. Nah, di sini langsung saja kita simulasikan agar mudah menjelaskan listing programnya. Terlihat di sini ada komponen tambahan yaitu LCD untuk memonitor atau menampilkan frekuensi dan duty cycle. Agar lebih mudah aja sih sebenarnya. Dan juga ditambahkan potensiometer untuk mengatur kecerahan dari LCD. Oke. Terlihat di saat pertama kali disimulasikan terlihat seperti ini. Untuk masuk ke mode pertama, kita harus memencet buttonnya ini. Nah, masuk ke mode pertama yaitu mode 1 Hz, dan duty cycle-nya ini bisa kita atur-atur. Ini kita besarkan dulu ya. Duty cycle-nya bisa kita atur-atur menggunakan potensiometer ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya masuk ke mode 2. Aduh, emang agak berat ya programnya ini. Nah, 8 Hz, kecil sekali. 40 deh. Nah, terlihat duty cycle-nya juga kita bisa mainkan. Nah, makin besar, makin logika high-nya itu makin besar terhadap satu periode. Masuk ke mode selanjutnya. Aduh, agak susah ya. Berat. Nah, 32 Hz duty cycle kita bisa mainkan juga. Ini kita di 10 deh. Nah, duty cycle kita bisa mainkan. Nah, seperti yang diinginkan pada modul 4 tadi. Dan juga untuk mode selanjutnya 64 Hz duty cycle kita mainkan. Oke, bisa. Selanjutnya ke 128 Hz. Oke, bisa ya. Selanjutnya lagi ke 256 Hz. Bisa, terlihat. Lanjut lagi. Maaf, emang nggak tahu PC saya atau internet, jadi programnya ini agak sedikit berat ya. Ini terlihat di mode terakhir ini 1024 Hz, emang kecil sekali ya. Sebenarnya ini bisa dikecilin tapi hasilnya nggak jauh beda lah sama sebelumnya, seperti 256 dan 128 Hz. Duty cycle-nya juga kita bisa mainkan. Nah, di sini listing programnya akan saya jelaskan. Nah, di sini kita includekan dulu library dari LCD yaitu liquidcrystal.h, karena kita menggunakan komponen tambahan LCD di sini ya. Terus liquid crystal LCD saya definisikan sebagai LCD dengan saya hubungkan di digital pin nomor 13, 12, D4, D5, D6 dan D7. Terus button juga saya definisikan sebagai bool. Mode juga saya definisikan berupa integer, dot, CC, duty cycle. Nah, di sini nih mode bisa diartikan sebagai frekuensi yang akan kita gunakan nanti di bawah-bawah ini. Terus dot ini adalah berupa apa ya? Besar dari logika high. Karena saya di sini membagi dua kan, logika high itu dot, logika low itu CYC, jadinya duty cycle gitu lah, biar mudah mengingatnya. Di sini dot itu logika high, CC itu logika low,
duty cycle berupa persenan dari duty cycle terhadap satu periode. Nah, di sini di dalam void setup ada serial begin seperti biasa, bitrate-nya. Nah, di sini pin mode 3 itu berupa button di sini yang berupa inputan pull up. Nah, berarti button itu untuk mengambil inputan pull up, juga untuk pin number 11 itu berupa output, yang mana 11 itu kita hubungkan di multimeter dan osiloskop. Nah, jadi outputnya akan tertampil di osiloskop dan multimeter. Nah, pin mode A0 ini analog ya. A0 itu di sini kita sambungkan ke potensiometer. Nah, berupa input. Kenapa input? Karena kita akan mengatur duty cycle menggunakan potensiometer ini. Terus mode kita definisikan sebagai 0 karena nilai awalnya 0 dulu ya. Terus LCD begin 16:2 karena kita menggunakan LCD 16:2. Terus set kursor 00 kan tadi sudah saya tampilkan ya. Saat start simulation pertama tertampil frekuensi di 00 dan duty CEC di 8,0 di bagian sini. Nah, terus void loop di sini dut itu kan ini ya, berupa analog read dari A0 tadi. Nah, logika high kan berupa besar dari potensiometer yang kita putarkan nanti. Terus duty CEC berupa map atau konversi, karena kan potensiometer itu nilainya 0 sampai 1023. Sedangkan duty cycle itu nilainya 0 sampai 100%. Jadi di sini kita konversikan dulu nilai potensiometer tadi ke 0 sampai 100 dengan fungsi map. Terus untuk kiri 1 adalah logika high dari mode 1, yaitu 1 Hz. Di sini juga berupa konversi dari nilai potensiometer ke 1000, karena kan saya mengenerate pulse-nya itu seperti ini nih. Nah, digital write 11 high, delay berapa, digital write low, delay berapa. Jadi kan ini fungsi yang sangat sederhana sebenarnya untuk membangkitkan sebuah wave generator, karena kita tinggal set seperti ini, terus delay durasinya berapa, low juga durasinya berapa, sangat mudah. Nah, di sini terlihat kiri 1 1000 itu kan di mode pertama kan 1 Hz, berarti delaynya kiri 1 yaitu 1000 millisecond. Nah, jadi 1023 dari nilai potensiometer kita konversi ke delay yaitu 0 sampai 1000 millisecond. Nah, untuk kanan itu berupa logika low. Kan duty cycle itu ada logika low dan logika high dan low-nya. Nah, semakin besar logika high berarti semakin kecil logika low-nya. Jadi di sini kanan atau logika low itu 1000 dikurang kiri 1, di mana 1000 itu nilai durasi satu periode dari pulse yang ada. Begitu juga dengan mode-mode selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanya berbeda durasi dari atau berbeda pengkonversian nilainya. Dimana di sini misalnya kiri 2 itu 125 itu hasil dari, kan kita di mode kedua itu 8 Hz. 8 Hz itu berarti dalam satu seconds ada 8 gelombang kan berarti. Nah, 1 dibagi 8 itu 0,125. 1 dibagi 0,125. Nah, karena ini satuannya dalam milliseconds jadi 125 begitu.
logikanya seperti itulah. Sama juga di kanan 2, low itu kan berupa period 125 atau lama waktu satu gelombang dikurangi logika high-nya kan untuk low-nya. Begitu juga seterusnya. Ini saya hitung di kalkulator tadi. Misalnya kalau untuk 32 Hz berarti 1 dibagi 32, untuk 64 Hz 1 dibagi 64. Dan juga terakhir ini ada 1024 Hz berarti 1 dibagi 1024 dikali 1000 ya, karena satuannya milliseconds. Nah, terus untuk button itu berupa digital read dari pin 3 ini tadi kan. Nah ya, terus if button sama dengan 0, terus isinya itu if mode kurang, kan modenya ada 7. Jika modenya masih di bawah 7, maka modenya itu plus plus atau bertambah terus, karena kan kita akan switch ke mode selanjutnya gitu kan. Nah, else misalnya mode 0 tidak terjadi apa-apa sebenarnya kalau modenya 0. Kayak kita tadi simulasikan tadi kan. Awalnya pas mode 0 atau belum dipencet push buttonnya, hanya tertampil frag dan duty CEC di sini. Nah, kayak tadi nih. Nah, saat push button kita pencet, maka masuk ke mode pertama, yaitu dengan frekuensi 1 Hz. Nah, untuk logika high-nya itu berupa durasi dari kiri ini nih. Nah, kiri ini yang sudah kita konversikan ke millisecond tadi. Nah, untuk logika low-nya yaitu berupa satu periode dikurang kiri. Logikanya seperti itulah. Emang agak ribet ya, tapi logika yang saya temukan untuk mengerjakan tugas ini seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ketika duty cycle turun, ini agak besar ya, 100 deh. Nah, turun. Yang low itu berupa satu periode dikurang duty cycle, satu periode dikurang logika high gitu. Terus untuk serial print in ini untuk memonitor nilai dari duty cycle, sebenarnya bisa juga pakai serial monitor dan juga LCD, dua-duanya bisa. Nilainya akan sama ya. Terus LCD set cursor 8,1 ini untuk ngeprint si 66% ini nih. Nah, terus duty cycle nilai dari 66, serial print per persen untuk persen, serial set LCD set cursor ini untuk menampilkan 1 Hz di sini. Nah, terus saat modenya kita pencet lagi, dia akan masuk ke mode selanjutnya. Agak susah sih ya. Nah, mode selanjutnya mode 8 Hz. Di sini sama seperti tadi. Delay high-nya berupa durasi dari kiri, konversi nilai ke millisecond tadi. Sama terus sih sebenarnya cuman diganti mode dan nilai dari frekuensi dan duty cycle. Nah, untuk mode 1, mode 2, mode 3 kita kan seperti ini. Mode 4 seperti ini. Mode 5 seperti ini. Mode 6 seperti ini. Dan mode terakhir mode 7. Nah, sebenarnya seperti itu saja. Ya, kita stop simulation sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam modul 4 itu, mengatur duty cycle dan mengatur frekuensi dari square wave. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.